Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili oleh Bapak Kabid Kelembagaan dan SDM Pariwisata, yang terhormat Kepala Desa Ululoga beserta jajarannya, yang terhormat Ketua BPD dan jajarannya, Ibu Ketua PKK Desa Ululoga, para narasumber, teman-teman peserta pelatihan, Ketua Pokdawis Ululoga dan anggota, ibu-ibu Dasalisma, bapak-bapak, ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara pengukuran kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata tingkat Kabupaten Nagekeo hari ini 23 Oktober 2021 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kesan dan pesan dari wakil peserta. Baik, selamat pagi buat kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya mewakili teman-teman peserta kegiatan. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Desa bersama seluruh staf, Ketua BPD, juga seluruh jajaran yang berkesempatan hadir, Ketua OMK yang juga berkesempatan hadir, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pemuda yang juga berkesempatan hadir pada kesempatan ini, teman-teman peserta yang saya kasih. Sebagai insan yang beriman, tentu kita wajib untuk mengucapkan puji dan syukur karena atas rahmatnya sehingga kita yang pertama masih diberikan nafas hidup sehingga kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kita, termasuk kegiatan kita hari ini. Baik, saya diminta untuk memberikan pesan dan kesan. Kalau kesan saya sudah sampaikan tadi malam di Bapak Desa dan seluruh teman-teman yang hadir untuk Ululoga, wisata Ululoga. Saya menyampaikan terima kasih banyak
terima kasih banyak sebagai peserta atas mulai dari cara menerima, cara menempatkan kami di setiap homestay, dan keterlibatan teman-teman orang muda, orang tua, menurut saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau ini saya bandingkan di tempat saya, persis berbanding terbalik. Saya hampir tidak punya ruang, malah saya hampir tidak punya ruang untuk saya mengkritisi kekurangan yang ada di sini. Dan itu juga dirasakan oleh teman-teman lain, hanya beberapa koreksi-koreksi yang sudah ditangkap secara baik oleh pimpinan di wilayah ini. Pesan Bapak Desa dan masyarakat, orang muda di tempat ini, saya kira ulu loga yang mesti dipertahankan adalah cara, sikap, keramahan yang ada di ulu loga. Karena itu ulu loga mesti mempertahankan kebiasaan hidup dengan yang seperti kami rasa. Karena ini tempat wisata, menurut saya itu poin yang paling penting, keramahan. Kebiasaan hidup sosial dengan keramahan menjadi salah satu yang ada di Ulu Loga. Itu pesan kami. Hingga Ulu Loga, ketika bicara dengan Ulu Loga, orang tidak melihat objek wisata. Yang ada di kepala orang adalah keramahan kehidupan sosial di Ulu Loga. Dan saya akui, maka tadi malam saya bilang, Bapak Desa, saya di homestay bukan soal dan lain-lain, soal yang lain-lain, tetapi saya dibuat seperti kepala keluarga. Itu kakak saya ada duduk. Kenapa? Saya bangun pagi, saya sudah disiapkan kopi di meja, dan saya itu hal yang luar biasa. Karena itu dipertahankan Bapak Desa, Bapak Ketua BPD dan tokoh-tokoh pemuda untuk dipertahankan, sehingga Ulu Loga identik dengan keramahan kehidupan sosial. Baik, saya kira dan saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Kesan dan pesan dari narasumber. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk pemerintah desa, Dinas Pariwisata yang sudah mempercayakan kami selama 3 tahun dari pengembangan pertama Desa Ulu Loga sampai hari ini. Sebuah kepercayaan yang baru kami dapatkan selama perjalanan DM of Flores dari 2011. Keberhasilan Ulu Loga saya pikir bukan karena kami, tapi karena masyarakat, karena pemerintah, dan ini yang jarang didapati oleh desa-desa wisata yang sedang giat-giatnya ini membangun. Ada pemerintah desa yang mendukung, ada orang muda yang bergerak, maka mereka bisa saling bergandengan tangan. Di destinasi lain kisahnya menjadi jauh berbeda. Ada komunitas yang begitu kuat tetapi tidak didukung dengan kebijakan dari pemerintah desa. Tetapi di sini seperti kesan dari peserta, ya, itulah yang membuat kekuatan Ulu Loga di tahun ketiga masih bisa mempertahankan kearifan lokal. Tepuk tangan. Titipan saya bahwa pengembangan pariwisata tidak berhenti sampai saat ini, di mana ada pelatihan di tahun ketiga untuk Ulu Loga, dan tahun ini bonus karena ada 2 kali pelatihan di sini. Biasanya di satu desa dapat kesempatan hanya 1 kali. Ada desa yang tidak siap, maka dipindahkan ke Ulu Loga. Saya pikir dampak ekonominya sudah dirasakan oleh Bapak Mama yang hadir hari ini, dari pengelolaan makan minum, dari selama kegiatan, baik itu juga homestay dan atraksi-atraksi lain yang sudah kami kunjungi. Ini belum apa-apa. Saya pikir kita tidak bisa merasa nyaman di posisi ini, karena pariwisata juga dinamis, dia terus bertumbuh.
Jadi ikutilah dinamika pariwisata yang ada, teruslah bersama-sama dengan orang yang saling mendukung, saya istilahnya yang berada di frekuensi yang sama. Dan tahun ini banyak orang sudah melihat lagi salah satu dari potensi desa ini, yaitu seni musik dan tari. Ini sebuah kesempatan yang jangan pernah disia-siakan. Bapak Likus akan mewakili warga desa ini untuk pementasan dengan orang-orang hebat dari Flores, bukan dari Nagakeo. Ya, jadi kalau Bapak Likus sudah membawa wajah Nagakeo ke sana, teman-teman yang ada di sini, pemerintah desa harus segera siap, karena itu pasti dampaknya itu pasti akan banyak, berikut-ikutan nantinya banyak. Ya, tetapi kadang-kadang kekhawatiran kami, kalau terlalu cepat dia bertumbuh, nanti SDM-nya tidak terlalu siap. Tapi saya yakin Ulu Loga sudah 3 tahun, selalu bertahap. Inilah yang bisa dijadikan salah satu contoh sementara untuk Nagakeo. Tapi jangan berbangga juga, karena ya banyak desa wisata se-Indonesia yang jumlahnya ada 3 ribuan sedang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tapi setidak-tidaknya bagi saya, karena saya adalah orang pengembang destinasi, sebuah prestasi kalau dia terus bertumbuh. Tidak harus dari nilainya dari keberhasilan di kontes-kontes atau sebuah penghargaan tingkat nasional, tetapi yang harus kita lihat dari pengembangan itu adalah dampak ekonomi. Sekali lagi, dampak ekonomi itu yang harus paling besar dikejar oleh desa wisata daripada hanya sebuah penghargaan. Penghargaan itu bonus dalam pengembangan. Ya, jadi jangan berhenti hari ini. Kami sudah ada di sini tahun ketiga. Kami berharap tahun depan ada sesuatu yang baru dari Ulu Loga. Dan ada 22 desa lainnya yang hadir hari ini melihat Ulu Loga. Jadi harapan saya juga sebagai pengembang, dan saya yakin Pak Asis dari Dinas Pariwisata bersama teman-teman, muncul lagi desa wisata lainnya selain Ulu Loga. Saya titip untuk pemerintah desa, ya, air dan beberapa fasilitas dasar untuk kehidupan masyarakat di sini tolong diperhatikan, karena itu menjadi salah satu poin keberlanjutan untuk destinasi. Semakin layak dia dihuni, maka semakin layak dia dikunjungi. Itu saja, sekian dan terima kasih. Sambutan Kepala Desa Ulu Loga. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terakhir kali pada kegiatan ini, ketika pembukaan sampai evaluasi kami diberi kesempatan, dan kali ini masih diberi kesempatan untuk acara penutup. Yang saya hormati Ibu Kadis PLT Dinas Pariwisata Kabupaten Nagakeo yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabid, dan kita doakan Bapak Kabid ini, kita doakan untuk menjadi calon. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ulu Loga bersama jajarannya yang sudah menyiapkan secara baik dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan ini. Yang saya hormati Ibu Seprita bersama Ibu Ovi yang sudah hadir bersama kami memberikan materi pelatihan untuk teman-teman peserta, dan juga berdampak untuk kami masyarakat Desa Ulu Loga. Karena setiap materi ketika kami lewat ada hal yang kami petik. Ini sebetulnya peserta bukan hanya 46, tetapi pertama dengan masyarakat Ulu Loga. Adik-adik orang muda Desa Ulu Loga yang sudah mengambil bagian
dalam dunia pariwisata. Sederhana bahwa pariwisata bukan saja soal hobi, tetapi keramah-tamahan itu adalah pariwisata. Apa kata adik saya dari yang waktu peserta. Dan banyak hal yang kami petik baik dari ibu narasumber, teman-teman dari dinas, adik-adik peserta sudah memberikan banyak hal, masukan, kritikan untuk kami benar. Berdasarkan pengalaman bahwa hasil evaluasi tahun kemarin kami ada banyak catatan yang kami minta dari peserta. Tetapi kami dari catatan itu kami terus berbenah, sehingga tadi malam hanya beberapa yang menyampaikan masukan. Dan apa yang mereka rasakan selama 3 hari berada di Hulu Loga ini, mereka menyampaikan luar biasa. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, sehingga kami tidak merasa berjalan sendiri. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua. Saya kemarin sempat bercerita dengan Ibu Ovi, terasa tahu di desa Satu Soko Barat yang kita tahu bersama bahwa ada desa wisata kemarin 50 besar ya. Dan hari ini Master Aki sudah masuk 5 besar. Artinya menurut kita bahwa desa yang sudah luar biasa. Tetapi beliau mengatakan bahwa kita masih unggul. Ini pengakuan dari mulut Ibu Ovi ketika kemarin kita melakukan studi lapangan. Pokoknya kita bahwa partisipasi masyarakat luar biasa. Cuman kita masih harus belajar lagi di bagian pemasaran. Sehingga kemarin saya minta Ibu Ovi kalau ada waktu, saya dan Pak Bruno akan melakukan konfirmasi. Kami rencana untuk membuat pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pemasaran. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak kami dan teman-teman yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola sebuah kegiatan pelatihan ini. Tahun ini kami mendapat alokasi 2 kegiatan dan sudah tentu bahwa dampak ekonomi saya rasa Pak Mama sudah merasakan itu. Ini satu perjuangan luar biasa dari teman-teman dinas, dan terkadang untuk menyukseskan kegiatan ini Bapak kami sendiri turun antar surat ke desa-desa. Ini yang sudah kita temukan. Seorang kabit harus mengantar surat, sehingga Bapak kabit saya sampaikan kalau urusan ke depan yang bisa kami bantu asal dikomunikasikan. Saya bersama orang muda di Hulu Loga ini siap mendukung dan membantu kalau sekarang terbawa surat. Sehingga prinsip saya sampaikan ke teman-teman, hal-hal yang kita bisa bantu, kita bantu. Sehingga biarkan teman-teman dari dinas merasa ada keinginan. Terima kasih banyak untuk teman-teman peserta sudah berada di Desa Hulu Loga ini selama 3 malam 4 hari. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Itu semua tidak sengaja. Kami terus berbenah kalau memang ada kekeliruan. Dan terakhir saya mohon maaf untuk semua yang hadir apabila dalam pelayanan kami masih belum maksimal, masih ada hal yang kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Yang menjadi catatan khusus saya dari mana hasil evaluasi, ada adik saya dari Nantoro menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan makan minum ketika bahwa teman-teman keluarga dari muslim. Ini menjadi catatan saya bersama masyarakat di Hulu Loga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Sambutan PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Pariwisata sekaligus menutup kegiatan pelatihan ini dengan
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ini sementara jadi kepala dinas mungkin hanya seperempat jam. Kalau sambutan makin lama, kepala dinas makin lama. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya menutup kegiatan, biasa kegiatan itu minimal Pak Asisten. Namun untuk kegiatan kali ini dengan berbagai kegiatan di tingkat kabupaten, mulai dari perubahan anggaran, lalu persiapan untuk anggaran 2022, sehingga semua energi di kabupaten habis terbagi, dan untuk kegiatan hari ini terpaksa kami dari bidang harus menutup sendiri kegiatan, sehingga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk kegiatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wisata Ululoga beserta jajarannya, Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, sekaligus sebagai Ketua Pokdarbis, Ibu narasumber, Ibu Sepnita, dan juga teman-teman narasumber, Ibu Ovin, Bapak Bruno. Ini Bapak Bruno dari Ululoga sudah sedikit naik tingkat. Sementara mungkin masih menjadi fasilitator, tapi sementara kita doakan bisa menjadi narasumber. Yang kami hormati juga Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh muda, teman-teman peserta, singkatnya hadirin semua. Saya di Dinas Pariwisata sejak 2020 belajar banyak hal, dan ternyata pariwisata itu bukan sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Di kehidupan kita itu adalah wisata, dan pada kondisi terakhir kami mengangkat sedikit tagline tentang pariwisata, bagaimana pariwisata itu menjadi bahagia. Ketika kita bahagia dengan pariwisata, saya yakin hidup kita ini akan bertambah 1-2 tahun. Jadi menjalani proses yang ada ini, seperti yang Bapak Desa sampaikan, kami sadari kami di dinas ini dengan sumber daya manusia yang terbatas, harus bisa menjangkau 113 desa, itu suatu kemustahilan. Sehebat-hebatnya kami di dinas, kami punya keterbatasan. Tapi yang kami sangat harapkan adalah hadirnya orang-orang hebat di desa dan kelurahan. Itu harapan kami. Dan juga dengan kondisi yang terjadi, kami bertekad untuk apapun terjadi, desa kelurahan itu harus bisa belajar untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kami harus tinggal di desa dan kelurahan, sehingga masyarakat desa dan kelurahan langsung merasakan sendiri apa yang terjadi. Kekurangan bisa diperbaiki, sehingga dalam proses 3 tahun ini, ketika kami berbicara tentang Desa Ululoga, bagi kami desa yang sudah sangat siap. Pengalaman kemarin pelatihan, ada satu pelatihan yang tidak siap untuk dijalankan. Selisih waktu 1 minggu kami telepon, Bapak Desa hanya jawab siap, Ululoga siap. Dan harapan kami ini juga untuk desa-desa lain juga harus menyatakan kesiapan untuk menghadapi berbagai hal yang nanti akan terjadi perubahan di desa dan kelurahan. Sepakat teman-teman peserta? Itu harapan kami. Terus satu hal berkaitan dengan pariwisata, selama ini terjadi dan kami jalani bahwa pariwisata dampaknya tidak saja kita berbicara secara ekonomi, tapi di dalam ada kesehatan, ada keindahan, ada keramatan. Dan kami bersyukur dalam proses 3 tahun di Desa Ululoga ini ada perubahan-perubahan inovasi yang terjadi. Sederhana saja, toilet-toilet itu menjadi begitu indah. Selama ini kita menganggap toilet itu sebuah ruangan yang hanya menjadi ruang akhir yang tidak perlu kita perhatikan. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kesehatan ini bisa terjadi. Dalam sambutan pembukaan kemarin, Pak Wakil Bupati menyampaikan tentang stunting, dan dalam rilis berita menyampaikan tentang bagaimana pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang bisa mengurangi stunting. Jadi ini harapan kami
bahwa desa dan kelurahan dan teman-teman peserta yang hadir kembali ke desa dan kelurahan untuk menjadi bara-bara api yang mendorong perubahan-perubahan di desa. Hidup kita bersih, sehat, indah, itulah wisata hidup yang kita jalani. Selanjutnya atas nama pemerintah kabupaten, Ibu PLT Kepala Dinas menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Desa Wisata Uruloga beserta jajarannya, Ibu narasumber yang tidak capek-capeknya. Ibu narasumber ini berkorban, kadang hanya naik travel, motor pun jadi. Ini pengorbanan yang luar biasa, kecil, tapi dampaknya begitu besar untuk kita naik travel. Ditelepon dalam situasi apapun, Ibu narasumber ini mau naik motor, naik travel, jadi. Mau malam dijemput dengan motor, jadi. Jadi ini yang menjadi motivasi juga yang kami dorong untuk teman-teman muda di desa dan kelurahan, bahwa kita bekerja dengan berkorban dulu. Jadi terima kasih Ibu narasumber beserta teman-temannya. Terima kasih juga kami kepada panitia yang selama beberapa hari ini melayani kami, Ibu-Ibu Dasar Wisma yang juga mengorbankan waktunya untuk melayani teman-teman peserta selama 4 hari 3 malam ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kepada Bapak Ibu pemilik homestay, terima kasih karena sudah bisa bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih kami juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat mendorong kebersamaan di Desa Uruloga ini, dan ini harapan kami untuk tetap dipertahankan menjadi satu nilai unggul dari Desa Uruloga ini. Jadi ini saya minta, yang kami belajar di sini ada satu nilai lebih, bukan soal pariwisata, adalah nilai yang harus dipertahankan. Dan dari beberapa kegiatan kita lahirlah ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman muda, bahwa ketika teman-teman mulai bergerak, teman-teman akan merasakan begitu banyak potensi yang ada di desa dan kelurahan teman-teman. Seperti Uruloga, setiap kali kegiatan selalu melahirkan inovasi-inovasi baru. Saya juga terharu untuk para pemusik yang kemarin sebenarnya masih mengalami musibah, tapi hari ini mereka bisa meluangkan waktu untuk memberi yang terbaik untuk kita semua. Mari kita tepukkan. Bapak-bapak serta ibu-ibu, Bapak di sini sebentar lagi juga akan mewakili kita semua di tanggal 28 Oktober. Mewakili kita semua dengan musik tradisional di Wologai Ede. Itu kegiatan dengan kalau kita tahu musisi Ivan Nestroman, itulah yang nanti akan bersama-sama dengan Bapak Likus. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Likus. Harapan juga Bapak Likus bisa melahirkan generasi-generasi muda. Harapan kami Bapak Likus tidak hanya habis di Bapak Likus, tapi generasi-generasi muda untuk bisa belajar dari apa yang sudah Bapak Likus tunjukkan kepada kita semua. Syukur kita masih dapat di situasi-situasi ini yang Bapak Likus bisa tinggalkan dan anak-anak bisa belajar. Jadi kami harapkan teman-teman muda untuk bisa belajar. Saya ini juga masih muda, hanya rambut agak putih jadi bisa seperti di antara orang tua. Jadi itu saja sambutan kami. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama Dinas Pariwisata bersama kepada pemerintah desa dan masyarakat apabila selama kegiatan atau selama kebersamaan banyak hal yang mungkin kurang berkenan.